Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, itulah kata yang paling afdal kita ucapkan menandai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, serta umur yang panjang. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada Rasul junjungan alam, yang mana beliau intan permata dalam lautan, ke bukit beliau daki, ke sungai beliau turuni, bercucuran keringat, berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid di permukaan bumi ini yang berlafazkan La ilaha illallah, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan sebuah dakwah yang berjudul Pintu Tengahnya Surga. Hadirin wal hadirat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Apa makna dari ayat ini? Makna dari ayat ini bahwasanya ucapan terima kasih yang pertama setelah kepada Allah adalah kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Jawabannya ada pada realita kehidupan kita. Sejak kita kecil, kita sudah berada dalam perut ibunda, membuatnya susah berjalan dan tertidur. Ketika kita dilahirkan, kita mempertaruhkan nyawa ibunda ibarat mati dan hidupnya. Kemudian ketika kita lahir, kita meminum ASI ibunda ibarat mengisap darahnya selama 2 tahun. Ayah walaupun tidak mengandung, tidak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasanya dalam mencari nafkah begitu luar biasa. Banting tulang, peras keringat dengan begitu semangat. Bukan cuma satu anak yang dibahagiakan, tapi semuanya dibahagiakan oleh orang tua kita. Tapi ingat, orang tua mungkin bisa membahagiakan banyak anak, tapi anak yang banyak belum tentu bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Mungkin pada saat ini kita dalam keadaan yang baik-baik saja, pergi ke kampus, belajar, tertawa, berpoya-poya. Tapi bagaimanakah dengan keadaan orang tua kita yang jauh di kampung sana? Apakah ia merasakan hal yang sama dengan kita? Atau bahkan sekarang mereka sedang bekerja panas-panasan di luar sana. Anak sudah dibahagiakan, anak sudah disukseskan, kebutuhan sudah terpenuhi. Tapi ingat, orang tua tidak pernah meminta nota ganti rugi. Namun seorang anak sudah seharusnya dia berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Banyak anak yang membentak orang tuanya, banyak anak yang membantah orang tuanya, banyak anak yang memukul orang tuanya, bahkan banyak anak yang membunuh orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Maka marilah kita bersama-sama membahagiakan kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara merawatnya, senantiasa menelponnya, senantiasa mengunjunginya, dan selalu mendoakannya. Di surga ada banyak sekali pintu masuk, namun ada satu pintu yang sangat mudah untuk dimasuki, disebut sebagai pintu tengah. Apa itu pintu tengah? Pintu tengah adalah kedua orang tua kita. Kita bisa menjaga pintu tersebut atau kita bisa mengabaikan pintu tersebut, tergantung dari kita.
Apakah kita mau memuliakan kedua orang tua kita, maka kita bisa memasuki pintu tersebut. Namun ketika kita menyanyiakan orang tua kita, kita juga menyanyiakan pintu tersebut. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.